Baik, bismillah. Kita lanjutkan ya ikhwan, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita lanjut, tadi masalah pengertian ahlul mauqif, ya. Ahlul mauqif. Tadi apa yang saya sampaikan kita koreksi sebentar. Yang sahih, ahlul mauqif itu artinya adalah orang yang mereka itu berada di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar yang sedang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ahlul mauqif, itu yang sahih. Afwan. Jadi kita ganti. Ahlul mauqif artinya orang yang sedang berada di padang mahsyar yang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul memberikan atau meminta syafaat kepada Allah untuk mereka. Itu ahlul mauqif. Nah, kemudian kita lanjutkan ikhwan, barakallahu fikum, yaitu pada kaidah yang ketiga, pokok atau landasan yang ketiga. Wal qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu muncul atau tampak kepada manusia yang mereka itu berbeda-beda di dalam beribadah, banyak ragamnya, banyak macamnya. Minhum may ya'budul malaikah, ada di antara mereka itu menyembah malaikat, wa minhum may ya'budul anbiya'a was-salihin, dan ada sebagian juga di antara mereka menyembah para nabi dan orang-orang yang soleh. Wa minhum man ya'budul al-ahjar wal ashjar, dan sebagian di antara mereka ada juga yang menyembah, beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka juga ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum, dan Rasul memerangi mereka semuanya dan tidak dibedakan satu sama lain di antara mereka. Rasul perangi, jadi semuanya, ya, baik itu yang menyembah batu, menyembah nabi, orang soleh, pepohonan, di bulan, bintang, itu Rasul perangi semuanya. Jadi apapun itu yang kita sembah, itu termasuk kesyirikan. Kemudian di catatan kaki dikatakan di sini, al-qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin minal musyrikin. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada manusia yang mana mereka itu termasuk orang-orang musyrik. Disebutkan tadi di antara mereka ada yang menyembah malaikat, matahari dan bulan, kemudian patung, batu, pohon. Ada juga yang menyembah orang-orang yang soleh atau para wali. Ya.
Apakah masih ada di zaman kita sekarang ini? Kita katakan masih ada, masih banyak, masih banyak. Jadi kita harus lebih mendakwakan tauhid, untuk selalu mendakwakan tauhid, karena musuh-musuh Islam itu sangat banyak macam dan caranya untuk menghancurkan dakwah tauhid, menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu kepada antum semua yang sekarang sedang menjadi seorang guru atau pendidik, jangan pernah bosan untuk ajarkan masalah tauhid kepada anak didik antum, kepada anak antum, karena mereka merupakan benih-benih kebaikan kelak ketika dewasa. Seperti itu. Seperti itu. Doakan kebaikan kepada mereka agar mereka menjadi seorang dai yang kokoh, istiqomah mendakwakan tauhid dan mengingkari bahayanya apa? Kesyirikan. Caranya gampang, ya, antum buat khalaqah Al-Quran untuk anak-anak yang TK, TPA, ajarkan mereka satu huruf Al-Quran sambil antum ajarkan mereka masalah apa? Tauhid, baik itu anak antum atau anak didik antum, karena antum akan mendapatkan pahala jariah yang kelak nanti. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, famin salbiyati syirki wa batilihi, maka di antara dampak negatifnya kesyirikan dan kebatilan-kebatilannya itu, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajtami'uhum dhabitun, bahwasannya pelaku kesyirikan tersebut mereka akan berpecah belah di dalam beribadah. Tata cara ibadah mereka itu beragam macamnya. Ya, ada yang sujud kepada batu, ada yang joget-joget, ya, ada yang ini, ada yang itu. Itu berbagai macam bentuk ibadah kesyirikan yang mereka lakukan, baik di zaman dulu, apalagi di zaman kita sekarang ini. Di zaman dulu itu pada hakikatnya lebih baik dibandingkan zaman sekarang. Tadi sudah disampaikan, kalau zaman dulu ketika mereka mendapatkan sebuah musibah, mereka bertanya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di zaman sekarang, mau musibah atau tidak, bertanya ke siapa? Ke mbah dukun. Itu datangnya ke mana? Ke kuburan lah. Jadi seperti itu, lebih buruk kesyirikan di zaman kita saat ini dibandingkan kesyirikan di zaman sebelum kita. La yajma'uhum dhabitun, mereka tidak memiliki kaidah yang khusus di dalam beribadah. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka itu tidak berjalan di atas dasar yang kuat. Wa innama yasiruna ala ahwa'ihim wa da'ayatin mudallilin atau mudallilin. Hanya saja mereka itu berjalan di atas hawa nafsu mereka dan petunjuk atau arahan orang-orang yang menyesatkan mereka. Ini ya, du'at ila abwab jahannam, para dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Fatwa mereka bisa dibeli dengan apa? Dengan uang seenaknya dewe, ya. Jadi yang halal menjadi yang haram, yang haram menjadi yang halal. Itu karena apa? Hubbud dunia, cinta dunia, gila dengan uang, dengan harta. Fataktsuru tafarruqatuhum, dan akhirnya perselisihan mereka, perceraian mereka itu menjadi apa?
banyak. Demikian. Dan ayatnya bisa membaca di surat Az-Zumar ayat 29. Nah, jadi kesimpulannya pada kaidah yang ketiga ini bahwasannya orang beribadah itu banyak macamnya. Ada yang disembah yaitu batu, kemudian malaikat, para nabi, orang-orang soleh, ya, pohon, bulan, matahari, dan bintang, dan semuanya. Itu termasuk apa? Kesyirikan. Tidak boleh, harus diingkari. Harus apa? Diingkari. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, ikhwani rahimakumullah jami'an, kesyirikan sangat mudah sekali dilakukan. Ya, kalau dulu dukun itu dia pakai baju apa? Baju hitam, ya biasanya. Kemudian ikat kepalanya, kupluknya itu hitam. Kemudian bau kemenyan. Ya, nah kalau sekarang sudah dukunnya dukun apa namanya? Modern sekarang ya. Pakai jubah sekarang. Pakai jubah. Kemudian tasbihnya besar-besar. Ya, bacanya sekarang pakai apa? Ayat Al-Quran. Ya, bisa pesan online lagi dukunnya ya. Nah, dia mau pakai jubah, mau pakai pakaian hitam. Kalau dia sudah mengatakan tahu yang baik, itu namanya dukun. Enggak ada istilah dukun putih sama dukun hitam. Enggak ada ya. Enggak ada istilah tersebut. Mau dia jampi-jampi pakai ayat Al-Quran, kalau dia mengetahui sampai God, itu dia bukan ustaz, tapi dia adalah dukun. Ya. Adalah dukun. Hukumannya kalau tidak salah dukun itu harus dia apa? Disembelih, ya, dipotong lehernya. Nah, kalau negeri kita tercinta ini itu dibuatkan wadah, ya, ditampung, ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Doakan pemerintah kita semoga bisa menyelesaikan masalah ini. Doakan kebaikan kepada mereka. Baik, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu yang disebutkan tadi yaitu tentang malaikat, kemudian bulan dan matahari, itu semua adalah makhluk-makhluknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah kepada mereka. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dari halaman 25, 26, 27, 28 itu dalil tentang malaikat, orang-orang soleh dan seterusnya. Ya. Karena waktunya ini batas. Nah, baik. Kita langsung baca di halaman 37. Nah, fadhal akhwani hadithu Abi Waqid al-Laythi. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا
ya Rasulullah ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Al-hadis. An Abi Waqid al-Laits radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama ammal fathi ala mashhuri sanata samanin min al-hijrah. Yuqalu laha dhatu anwatin wal anwatu jam'u nutin wa huwa ta'liqu ay dhatu ta'aliqa yu'alliquna biha aslihatahum litabaruki biha. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu tauhida tamaman ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin wa hadhihi baliyatu taqlidi wa tashabbuhi wa hiya min a'dhamil balaya. Fa inda dhalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallahi wa yukarriru dhalika. Innaha sunanu ay at-turuqul lati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din fassababu alladhi hamalakum ala hada huwa ittiba'u sunanil awwalina wa tashabbuhu bil musyrikina. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'alana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Suratul A'raf al-ayatu as-saminatu wa salasuna ba'da mi'ah. Musa alaihi salam lama tajawazal bahra bi bani Israila wa aghraqallahu adwahum fihi wa hum yanzuruna maru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikina. Faqala haula'i li Musa alaihi salam ij'alana ilahan kama lahum ilaha. Qala innakum qaumun tajhalun. Ankaru alaihim wa qala inna haula'i mutabbarum ma hum fi, yakni batilun wa batilum ma kanu ya'malun li'annahu syirkun. Qala aghirallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Suratul A'raf al-ayatu at-tasi'atu wa salasuna ba'da mi'atin hatta arba'ina ba'da mi'atin. Ankaru alaihim alaihi salatu wassalam kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankaru ala haula'i walakinna haula'i wa haula'i lam yushriku. Fabanu Israila lama qalu hadhil maqalata lam yushriku li'annahum lam yaf'alu. Wa kadzalika haula'i sahabati law takhadu dhata anwatin la li asyraku walakinallaha hamahum lama nahahum nabiyyuhum indahau wa qalu hadhil maqalata an jahlin ma qaluha an ta'ammudin falama alimu annaha syirkun intahau walam yunafidhu walau nafadhu la asyraku billahi azza wa jalla. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 37. Halaman 37. Masih membahas tentang bagian faedah yang ketiga ya. Membahas faedah yang ketiga. Ini dikatakan wa haditsu Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu. Hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Hunain
wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami keluar bersama dengan Nabi Muhammad SAW menuju ke Hunain. Dan pada saat itu kami orang yang baru keluar dari kekufuran, baru masuk Islam. Wal musyrikina idra, dan orang-orang musyrik pada saat itu memiliki apa? Sebuah pohon. Ya. Ya'kifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka di pohon tersebut itu beriktikaf atau menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha, dan pohon itu disebut atau diberi nama Zatu Anwat. Zatu Anwat. Famarorna bisidra, dan kami melewati pohon tersebut. Fakunna, kami berkata, ya Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Jadikanlah kepada kami dzata anwat sebagaimana mereka memiliki dzata anwat. Nah, apa itu dzatu anwat? Di sini di syarahnya, setelah beliau mengatakan Abi Waqid Al-Laits radhiyallahu anhu itu merupakan orang yang masuk Islam ketika pembukaan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Jadi wal anwatu jam'u nun. Jadi anwat jam'u nun. Wa huwa ta'liqu. At-ta'liq itu artinya menggantungkan. Menggantungkan sesuatu. Ai datu ta'aliq. Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki biha. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dengan tujuan mencari berkah. Faqala ba'du sahabati alladziina aslamu qariban, maka sebagian para sahabat yang mereka baru saja masuk Islam, walam ya'rifu at-tauhid tamaman, dan belum mengetahui tauhid dengan baik dan benar, berkata, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Buatkanlah kepada kami ya Rasulullah dzata anwat sebagaimana orang musyrik tersebut memiliki apa? Dzatu anwat. Wa hadhihi baliyatut taqlidi wat tashabbuh. Dan ini merupakan petaka. Ya. Petaka apa? Ikut-ikutan tanpa dalil. Ya, taklid buta dan menyerupai orang-orang musyrik. Min a'zamil balaya, termasuk petaka yang paling besar. Fa'inda dzalika, pada saat itu ta'ajjaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita langsung heran, kaget. Maka beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita tidak a'jabahu syai'un, apabila beliau ada yang buat takjub sesuatu, awistan karo syai'an, atau beliau mengingkari sesuatu, maka ba'innahu yukabbiru, beliau itu bertakbir. Au yaqulu subhanallah yukarbiru dzalika, atau beliau mengatakan maha suci Allah dan mengulangi hal tersebut. Nah, dari hadis ini ikhwani barakallahu fikum, bahwasannya kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, orang yang dia baru hijrah itu masih ada sedikit keraguan di dalam dirinya. Jadi agar keraguan itu bisa hilang, maka dia harus tetap belajar. Jangankan orang yang baru hijrah, orang yang sudah lama hijrah pun harus tetap belajar.
agar dia tidak terombang-ambing dengan fitnah kebodohan yang ada pada dirinya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, belajar dengan guru yang baik dan benar manhajnya, tidak sembarangan. Karena para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, inna hada ad-din ilmu, atau inna hada ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya agama ini adalah ilmu, atau ilmu ini adalah sebuah agama. Oleh karena itu, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tidak sembarangan, tidak main comot. Ya, semua ustaz diambil ilmunya. Tidak. Ini darah daging kita. Kenapa? Karena apabila kita belajar pada semua ustaz, maka nanti akidah kita, manhaj kita akan abu-abu. Apa itu abu-abu? Pokoknya dia ikut ustaz. Selagi ustaz itu mengatakan ini baik, dia ikut. Kalau ternyata ustaz itu mengatakan tidak baik, dia ikut ustaz yang itu yang mengatakan baik. Maksudnya apa? Pokoknya sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, Ustaz Fulan mengatakan riba haram, tapi Ustaz Fulan mengatakan tidak mengapa. Ini aja lah kita ambil yang enak ini ya. Riba tidak haram. Ustaz Fulan mengatakan yang ini tidak boleh, tapi Ustaz Fulan mengatakan boleh. Yang itu adalah yang enak, yang mengatakan boleh. Bukan seperti itu ya ikhwan. Barakallahu fikum. Apalagi sampai ada sebuah kaidah, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, kayak ini tidak bisa kita pakai dalam masalah agama. Karena untuk membedakan antara baik dengan buruk itu ada ilmunya. Apalagi seperti kita yang kurang paham, tidak bisa baik semua menurut kita. Ya, demikian. Jangankan dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, ya, dalam masalah dunia pun. Kalau misalnya antum diberikan uang oleh ayah antum atau teman antum, yang dia teman antum ini seorang koki. Akhi, ini anak kasih antum uang 150.000, antum beli ikan yang paling segar, yang paling enak di pasar. Antum belum tahu ilmunya, bagaimana cara mencari ikan yang paling segar, yang paling enak di pasar. Datang ke pasar, bang, ikan yang paling enak. Kalau orangnya tidak jujur, itu diberikan yang sudah bau. Oh, ini enak ini. Oh iya, enak. Padahal ketika dipencet itu badannya tidak muncul lagi, atau matanya sudah merah, atau tulangnya ketika antum pencet, antum keluarkan, itu tulangnya langsung keluar, nggak nempel di dagingnya. Itu berarti sudah apa? Sudah bau. Dalam masalah membeli ikan saja, kita disuruh untuk memilih yang baik, dan itu tidak kita tahu ilmunya. Bagaimana dalam masalah agama? Tidak sembarangan ikhwani, tidak sembarangan. Nah, itu kesimpulan yang selanjutnya. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya juga adalah bahwasannya yang namanya tasyabbuh, yang namanya menyerupai orang-orang musyrikin dan kafirin, tidak butuh niat. Tidak butuh niat. Innamal a'malu binniyat tidak dipakai. Kalau itu merupakan kekhususan mereka dalam ibadah, maka walaupun antum tidak memiliki niat, antum sudah dicap, atau mereka orang tersebut sudah dicap sebagai orang yang menyerupai orang musyrik dan orang kafir. Dalam masalah tasyabbuh tidak butuh niat. Ya.
Baik. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan innahas sunanu ay at-turuqul lati yaslukuhan nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din fas-sababul ladzi hamalakum ala hadha wa ittiba'u sunanil awwalina wa tashabbuh bil musyrikin. Jadi as-sunan itu adalah at-turuq, jalan atau metode yang ditempuh oleh manusia yang mana yang tadi ba'dhum bi ba'dhin, sebagian mereka itu berjalan di atasnya, di atasnya. Wasababul ladzi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunani al-awwalina wa tashabbuh bil musyrikin. Dan kemudian sebab yang menjadikan mereka demikian ikut-ikutan pada hal-hal yang salah itu disebabkan karena mereka mengikuti jalannya orang-orang al-awwalin, orang-orang terdahulu, dan tasyabbuh kepada orang-orang musyrikin. Nah, jadi demikian. Ini hadis yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu merupakan tasyabbuh kepada orang-orang terdahulu dan tidak boleh dikerjakan oleh orang muslim yang tauhidnya itu kuat dan benar. Baik. Kemudian al-qa'idatu ar-rabi'atu, kaidah yang terakhir. Halaman 40. Fadhal. Al-qa'idatu ar-rabi'atu anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fil shiddati wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wa shiddati wa dalilu qawluhu ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Suratul Ankabut al-ayat al-khamisatu wa sittuna. Al-qa'idatu rabi'atu wa hiya al-akhiratu anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalina alladhina ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والسبب في ذلك واضح أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من شدائد إلا الله كما قال تعالى وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا سورة الإسراء الآيات السابعة والستون. وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له الدعاء فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد سورة لقمان الآيات الثانية وثلاثون. وفي الآيات الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون سورة العنكبوت الآيات الخامسة والستون. فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار Sekarang yang kaidah yang keempat dan terakhir adalah al-qaidatu ar-rabi'atu anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalina
Perhatikan bahwasannya orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, kata Syekh, al-wadu syirkan. Apa? Orang-orang yang lebih parah kesyirikannya, lebih parah ya dibandingkan minal awwalin, orang-orang yang terdahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna bir-rakha'i wa yukhlisuna bisyiddati. Karena orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan ketika mereka sedang dalam keadaan lapang dan mengikhlaskan ibadah berdoa ketika mereka sedang sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim firrakha'i wa syiddati. Sedangkan orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, kesyirikan mereka itu terus, mau mereka dalam keadaan lapang atau sulit, mereka terus melakukan kesyirikan, kata beliau. Adapun dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka menaiki sebuah bahtera perahu, da'ullaha mukhlishina lahuddin, dan pada saat itu mereka sedang terombang-ambing, sedang digoncang oleh ombak, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas berdoa. Falamma najjahum ilal barri, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idza hum musyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kata Syekh memberikan kepada kita pelajaran bahwasannya kesyirikan itu akan ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasannya kesyirikan orang-orang yang terdahulu itu tidak seberapa berbahaya dibandingkan kesyirikan orang-orang zaman sekarang ini. Karena orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan ketika mereka sedang mendapatkan kelapangan, sedang senang. Tapi kalau mereka sulit, mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita sekarang ini, mereka mau lapang dan sulit, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mereka meminta kepada makhluk. Ini menunjukkan kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dan berbahaya dibandingkan kesyirikan yang zaman dulu. Wasababu fi dzalika wadihun. Sebab kenapa terjadi demikian itu sangat jelas. Ya. Anna Allah Jalla wa Ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amru. Allah mengabarkan bahwasannya orang-orang musyrik di zaman dulu itu mereka berdoa ikhlas ketika mereka sedang mendapatkan sebuah masalah, sebuah musibah. Fala yad'una ghairallahi azza wa jalla li'ilmihim annahu la yunkidu minasyada'idi illallahu. Ya. Maka mereka tidak berdoa selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tahu dan mengerti annahu la yunkidu minasyada'idi, bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dari hal-hal yang sulit pada diri kita illallah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri. Ya, apabila mereka ditimpa sebuah kesulitan, kemudaratan fil bahri, di laut, dhalla man tad'uuhum illa iyyahu. Maka ada orang yang dia itu sesat berdoa. Walamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka, ketika Allah menyelamatkan kalian dari musibah tersebut menuju ke daratan, akhirnya kalian lagi berpaling, dan manusia itu sungguh sering melakukan apa? Kekufuran. Kemudian ayat selanjutnya dan sampai selesai di halaman 43. Beliau tetap menutup kitab ini dengan ucapan waqad saqa asy-syaikhu ad-dalil waqad saqa asy-syaikhu ad-dalil ala anna al-musyrikin muta'akhirin a'zamu wa aghladu syirkan minal awwalin. Sungguh Syekh telah membawakan bahwasanya pelaku kesyirikan ya akhir-akhir ini di zaman kita ini lebih berbahaya dibandingkan pelaku kesyirikan pada orang-orang yang sebelumnya. Dalilnya sama diwakilkan oleh Syekh, fa idza raqibu fil fulki ta'allaha mukhlishina lahuddin. Kemudian beliau menutup kitabnya dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana rabbil alamin. Baik, ana mohon maaf ya, karena waktunya kurang, sebenarnya masih banyak kita lewati tadi, tapi yang penting kita sudah membaca 4 poin penting tentang isi kitab ini. Ya, semoga dengannya bisa kita jadikan landasan beribadah, landasan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya, Hadiah Ustaz. Angkat tangan dulu ya, baru dijawab. Ini semuanya yang belajar bahasa Arab di sini apa bagaimana semuanya? Ada yang belajar, ada yang tidak. Kitabnya bagus-bagus ini ya. Masya Allah. Iya. Soal yang pertama, siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ya. Mana? Ini pertanyaannya tentang apa yang kita bahas tadi. Itu gampang. Ya. Angkat tangan cepat. Nah, siapa yang jawab? Ditunjuk. Apa pertanyaan dulu? Nanti kalau kalian dulu pasti rebutan. Mana pusing siapa yang dipilih kan? Oh iya. Pertanyaan dulu. Ya. Nah. Siapa yang paling cepat angkat tangannya? Ya. Nah. Aku Budi, untuk hadap ke sana. Ya. Jangan yang jadi hakim. Ya. Yang sebelah sini ke sini biar kelihatan, ya. Angkat tangannya. Nah, ya. Sini juga. Ya. Nah.
Nah, perhatikan soalnya. Sebutkan 3 hal yang termasuk puncak kebahagiaan seorang hamba. Apa yang pertama? Kalau dia bersalah, berdosa istighfar. Dan Kalau dia diberi bersyukur. dan Bila dia satu lagi. Nah, ini bukunya nggak bisa disobek, ya. Harus satu, harus lengkap ini. Ida aznaba istaghfara. Ya. Kemudian ida utiya syakara. Ida butuliya sabara. Apabila diuji dia bersabar. Nah, enggak apa-apa ya, apa? Ya. Fadhal. Jazakallahu khairan. Gampang kan soalnya? Makanya perhatikan soalnya, ya. Kemudian selanjutnya, soal yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan kita dan sebutkan dalilnya? Mana? Tujuan beribadah kepada Allah tentunya adalah agar memang memanfaatkan dina wa insa ila liya'budun. Kotor. Ada tangan yang sedang belajar bahasa Arab. Ya, ada angkat tangan, bagus semua ini. Ada rusuk. Nah, malu-malu ya. Balas. Nah, soal yang selanjutnya, ini semuanya saya percepat ya, dapat ya. Sebutkan kaidah yang kedua tentang al-qawaid al-arba. Ya, ini gimana ini? Kalau Imam Syafi'i. Ini namanya apa ya, apa? Imam Syafi'i. Imam Nawawi Asy-Syafi'i disebutkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Anda tahu beliau Imam Syafi'i? Kalau beliau pergi ke pasar, beliau itu memasang apa di kedua telinganya apa? Kapas. Karena takut ketika ada omongan langsung terekam. Atau harus seperti itu tadi ya, ketika anak jelaskan langsung dihafal oleh sama antum ini. Ya. Apa? Sudah buka catatan kan? Ya. Nah, ini. Soalnya diganti kalau begitu ya. Wah, ini masih ada 3 ya. Nah, ini yang gampang, pasti bisa. Ya, insya Allah. Syafaat ada 2 syaratnya. Sebutkan. Pertama yang mendapatkan izin dari Allah, kedua ahli tauhid. Nah, barakallahu fiik.
Baik. Sekarang bukunya ditutup ya. Kali dibuka terus kan? Nah, pertanyaannya, yang sudah dapat buku berarti nggak bisa lagi ya? Nah, habis. Apa perbedaan orang-orang melakukan kesyirikan zaman dulu dan zaman sekarang? Kalau zaman dahulu kesyirikannya di saat sedang saja mereka kembali kesyirikan, tapi saat susah mereka berdoa dengan ikhlas. Zaman sekarang saat susah juga melakukan kesyirikan, betul-betul susah juga. Terakhir ya, karena kita dengan sebutkan 5 keutamaan tauhid. Belajar tauhid dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid dapat memasukkan orang ke surga, belajar tauhid dapat menghapuskan dosa, belajar tauhid mendapat ketenangan bagi seorang muslim, belajar tauhid dilipat gandakan pahala dan ketenangan atau kebahagiaan, belajar tauhid dapat mendapatkan syafaat dari Allah, belajar tauhid amal tidak akan terima kecuali dengan belajar tauhid. 8 lintas belajar tauhid akan negeri aman. Semua ada apa lagi ini? Jawab. mungkin ada yang bertanya Atau cukup? Pertanyaannya, apabila di suatu kampung itu ada yang namanya sedekah bumi, Ustaz. Nah, itu mereka menyadari bersyukur kepada Allah atas hasil panen yang didapat. Mereka mengadakan makan-makan di sebuah tempat. Itu punya dengan. Terus yang kedua, Ustaz, kalau apa itu sajin dengan mengkiaskan ini kisahnya Habil dan Qabil itu gimana, Ustaz? Yang apa itu menikahkan ya, kurban. Dari Ustaz. Pertama tentang sedekah bumi. Tidak boleh ya, karena sedekah itu bukan ke bumi. Kita sedekah kepada fakir miskin, ya, kepada kaum du'afa. Tidak ada yang namanya sedekah bumi. Tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ingin mengadakan acara, itu disebut dengan acara syukuran. Tidak harus disebut dengan sedekah bumi. Dan acaranya ketika kita mendapatkan panen, itu kita buat di rumah acaranya. Kita undang warga makan bareng, kemudian hasil panennya kita berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Ya. Jadi sedekah bumi tidak boleh. Tapi kalau untuk acara syukuran itu boleh. Sedangkan tentang kisahnya riwayat yang kedua itu Habil dan Qabil itu tidak sahih. Tidak boleh kita lakukan seperti itu kias yang batil. Ya, tidak tepat, tidak benar. Seperti
Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Tadi yang bukan hadis yang berarti itu orang yang puasa kan dapat pahala. Nah, yang hadis yang semakna dengan itu yang soalnya apa bukan? Yang hadis yang senang awal maksud anak? Iya. Anak tadi tidak menyebutkan hadis yang semakna dengan dia. Anak hanya menyebutkan antum niatkan tidur antum agar bisa beribadah dengan baik. Itu termasuk apa? Pahala. Seperti itu. Tapi ketika antum tidur berhujjah dengan hadis naumus shaibi ibadatun, itu tidak boleh karena hadisnya apa kok? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Jadi disinggung masalah bisa tetap buka dan bisa online. Apakah yang online itu sejak pandemi aja Pak? Setelah pandemi juga masih apa? Masih online. Masih berlaku masalah Katolik yang dulu. Nah, mau pandemi serangga pandemi tetap berlaku. Ya? Berlaku. Ya. Jadi, karena antum di sini, antum ikut kuliah di Arab Saudi, online kan? Ya, online. Itu termasuk juga masalah Katolik. Baik pandemi maupun tidak pandemi tetap termasuk dalam hadis tersebut. Seperti itu. Jelas? Antum paham bagaimana? Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan kita berpuasa sekarang gitu kan, kita membangun bahwa Allah mengampuni, insya Allah seperti itu. Tetapi apakah kita tetap disiksa di nanti di akhirnya atau apa? Memang udah selesai diampuni oleh Allah. Barakallahu fiikum. Ketika antum sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun kelak di akhirat itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti seorang itu akan tetap mendapat siksaan karena dosa tersebut atau tidak? Jadi kita sebagai manusia tetap harus memohon ampun. Nanti masalah hukuman kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi pada dasarnya apabila Allah sudah mengampuni ya antara kita dengan Allah, maka biasanya jangan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat apa? Dengan dengan taubat yang nasuha. Tapi kalau masalah dengan anak Adam manusia, walaupun kita sudah mengampun kepada Allah, tapi kalau dengan anak Adam harus apa? Karena apa? Ya, menghalalkan kalau kita memang berbuat salah kepada mereka. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, Niat, kalau niat ada batasannya. masalah apa? Niat. Niat. Apakah ada batasannya ya? Misalkan kita orang Ke masjid jalan kaki ketemu dengan teman ngobrol, itu ada niat lagi nggak kan? Nah, tidak perlu, ya. Karena antum sudah dari awal mau sholat, itu sudah niat antum, itu tidak perlu lagi harus dua-dua. Karena ketika antum berdua pergi ke masjid itu berarti sudah ada niat lagi, tapi harusnya tidak perlu. Seperti itu. Jadi aneh kan, antum sudah niat dari masjid, kemudian di masjid ada lagi niat, usolli rakaataini ya makmum billahi ta'ala arba rakaati billahi subhanahu wa ta'ala dan kiblat dan seterusnya itu repot lagi ya. Nah, tapi itu jangan dipakai ya, itu hanya contoh saja ya, itu yang dipakai ya, itu hanya contoh, tidak boleh seperti itu. Cukup dia ada di rumah, kita selesai ya. Nah, kenapa soal akhir? Ada pertanyaan yang lain?
Tidak ada. Berarti sudah lulus semua tentang kitab Qawaid Arba. Tinggal dihafalkan 4 kaidah tadi. Baik. Nah, sudah ya. Kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ya ada sedikit yang mau saya sampaikan buat yang sedang belajar bahasa Arab dan yang sedang belajar ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama, barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kesempatan untuk belajar, maka gunakan kesempatan tersebut sebelum Allah cabut dari antum kesempatan itu. Karena banyak sahabat-sahabat antum, para antum itu ingin sekali belajar seperti antum, tapi Allah tidak memberikan dia kesempatan, baik waktu sehat maupun waktu tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwani, ketahuilah antum harus istiqomah. Istiqomah itu sangat berat. Istiqomah sangat berat. Agar antum bisa istiqomah, jangan pernah bosan untuk luruskan niat antum. Kemudian berteman dengan teman-teman yang dia itu rajin dalam belajar, rajin yang selalu menasihati antum dalam kebaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani, jangan pernah bosan untuk meminta berdoa kepada Allah untuk dimudahkan semua langkah antum. Ya, dan juga jangan pernah bosan untuk meminta doa kepada kedua orang tua antum, terutama ibu antum, karena doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ketika antum ingin dimudahkan langkahnya, maka setelah berdoa kepada Allah, minta juga kepada ibu antum untuk mendoakan antum agar dimudahkan langkah antum. Baik. Kemudian juga ikhwan barakallahu fikum, jangan pernah bosan untuk mendoakan siapa saja yang telah mengajarkan ilmu kepada antum, karena kelak ketika antum mengajar juga, antum akan didoakan oleh orang yang antum ajar tadi. Jadi itu al-jaza min jinsil amal. Doakan kebaikan kepada guru-guru antum, siapa dia yang mengajarkan ilmu kepada antum, terutama guru ngaji antum. Ya, jangan pernah lupa antum doakan ya ikhwan. Itu saja nasihat anak kepada antum yang bisa istiqomah dalam belajar, ya, pergunakan waktunya dengan baik. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.